negative thinking. Jadi kayaknya aduh ini dunia kiamat di besok nih. Ketika sebenarnya dia punya kemampuan, tapi dirinya sendiri tidak bisa melihat. Nah, jadi banyak orang ngerasa gini, kalau gue sampai ke psikolog atau bahkan ke psikiater berarti gue gila. Nah iya, itu loh. masih. Ini nih gitu. Halo sahabat sehat, jumpa lagi sama saya Dr. Andi Karspati SPKO aka Dr. Dika di One Jack Talk, dimana kita bakal ngobrol asik seputar kesehatan, pastinya bareng narasumber yang terpercaya. Dan kali ini saya sudah bersama ibu atau mbak aja kali ya, mbak Sus atau jeng kali ya gitu ya, Mbak Desi Ilsanti, seorang psikolog klinis. Selamat datang Mbak Desi. Terima kasih undangannya. Terima kasih udah bisa datang. Seneng banget akhirnya ketemu idolaku. Ada, jadi nggak enak. Jadi enak. Mbak Desi Ilsanti ini adalah seorang psikolog klinis. Betul. Mungkin boleh diceritain Mbak Desi, apa sih psikolog klinis? Emang ada psikolog yang nggak klinis gitu? Nah, kayak gimana? Coba. Jadi kalau di Indonesia, kita bicara di Indonesia ya, pada saat penjurusan untuk pengambilan program profesi psikolog itu ada 4 penjurusannya. Satu, psikolog klinis. Psikolog klinis itu terbagi 2, klinis anak dan klinis dewasa. Itu pembedaannya hanya menangani anak-anak atau orang dewasa. Jadi kalau klinis itu benar-benar tentang individunya. Ya, jadi kayak dokter menangani tubuh manusia. Nah, ini kita benar-benar individu tersebut. Nah, ada lagi dari selain klinis ini, psikolog industri dan organisasi. Ya, itu yang biasa di perusahaan-perusahaan, yang di banyak kita lihat di HRD. Pokoknya urusannya dengan perusahaan, karyawan dan segala macamnya. Satu lagi adalah psikolog pendidikan yang khusus di bidang pendidikan, di sekolah dan sistematika daripada pendidikan. Itu sih, memang ada yang bukan klinis tuh ada. Berarti kalau yang psikolog sekolah tuh yang kayak misalnya tadi ada anak kecil gitu kan, potensinya apa gitu kan, nah, jadi apa nanti gitu. Terkait dengan kegiatan dia di sekolah pokoknya. Berarti kalau Mbak Desi sendiri nanganinnya biasanya pasien by pasien ya? By pasien. Berarti orang per orang gitu ya? Dan saya di klinis dewasa, artinya menangani kliennya itu adalah yang 17 tahun atau 18 tahun ke atas. Kalau boleh tahu nih, mungkin juga banyak kan sahabat saya masih agak-agak bingung gitu kan, bedanya antara psikolog gitu, apalagi yang klinis gitu ya, dengan psikiater. Nah, itu apa Mbak? Benar, memang masih banyak yang suka bingung tuh. Bedanya adalah kalau psikiater itu berangkat dari kayak dokter Dika, dia seorang dokter umum, jadi dari fakultas kedokteran. Kemudian spesialisasinya dia mengambil sarjana kejiwaan. Ahli kejiwaan ya? Iya, jadi SPKJ itu psikiater gitu. Sementara kalau psikolog itu dari fakultasnya sudah fakultas psikologi. Gitu. Sehingga perbedaan mendasarnya kami adalah kita psikolog nggak bisa kasih obat, jadi nggak bisa kasih resep karena kami bukan dokter. Seperti itu. Paling yang juga dibingungkan adalah, jadi saya kemana duluan dong, ke psikolog duluan atau ke psikiater duluan? Nah gitu tuh. Sebenarnya mana-mana sama aja, tapi memang kalau merasa butuh gitu ya, ada tindakan medis, ya langsung ke psikiater karena dia pasti akan bisa melihat kebutuhan medisnya, fisiologisnya, sehingga bisa kasih obat. Tapi kalau mungkin pengen curhat aja sih, gitu, pengen ngobrol, ya nggak apa-apa ke psikolog gitu. Tapi jangan khawatir juga kemanapun, kalau misalnya nih datang ke psikolog, kita akan bilang kalau seandainya kayaknya kamu perlu ke psikiater deh, karena perlu dibantu sama obat. Itu kita pasti akan sarankan. Akan dirujuk ya? Betul. Dan sebaliknya, psikiater juga selalu begitu. Biasanya setelah misalnya dia udah konsultasi, nanti dia akan sarankan, nanti seminggu sekali tetap konsultasi ya, konseling ke psikolog, itu juga akan saling mereferensikan. Saling referensi gitu. Jadi buat sahabat sehat nih atau semuanya yang memang ada masalah mental, masalah kejiwaan, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater. Jangan ke toko material. Apalagi ke dukun. Nggak nyambung gitu ya. Jadi antara dua itu bisa gitu ya. Nah, sekarang ini kenapa nih kita ngundang Mbak Desi ya, seorang psikolog kemari? Pasti kita akan ngomongin soal mental. Kita nggak akan ngomongin resep bikin telur gulung, ya? Nah, itu saya bisa padahal. Padahal bisa. Bener bisa kan? Telur gulung gue bisa. Nggak, gue mastiin lagi kan? Bukan bikin sushi. Sushi Susanti. Jadi kita akan ngebahas tentang kesehatan mental di era yang menantang ini nih sekarang. Waduh, memang challenging banget. Ini orang semuanya serba susah, serba ribet, serba blinger deh pokoknya. Makanya. Kalau kan orang bilang, ya banyak orang-orang yang memang mengalami gangguan mental atau kesehatan mental di saat seperti ini. Itu sebenarnya apa sih? Maksudnya kesehatan mental tuh mental berapa meter? bukan. Mental. Itu mental, sorry. Iya. Jadi ini maksudnya apa nih? Apa itu mental health atau kesehatan mental?
Jadi kalau kita bicara kesehatan mental dan dunia psikologi di sini, kita mempelajari berfokus pada 3 aspek, yaitu perilaku. Jadi sebenarnya kita itu bukan menerawang ya, kita bukan dukun, kita bukan cenayang yang mengira-ngira orang apa Yang kita lihat adalah perilakunya orang tersebut, ya. Jadi perilaku yang kita lihat. Kemudian dari perilakunya itu kita berusaha untuk mendalami apa sih yang ada di pikirannya. Gitu. Yang dipikirin tuh apa? Wah, bisa baca pikiran dong ini. Saya agak takut nih episode hari ini. Nah itu dia, itu yang sering suka dibilang bisa baca pikiran dong. Dibilang bisa enggak, dibilang enggak ya bisa. Tapi itu tadi karena saya melihat perilakunya. Yang saya lihat perilakunya. Jadi makanya behave ya. Mesti begini ya. Mesti tangan dilipat kayak anak SD. Nah, kayak gitu. Apapun itu akan menceritakan kondisi pikirannya Dika. Oh gitu. Dika, gitu. Wow. Jadi saya melihat perilakunya untuk bukan menerka ya, membaca pikirannya. Menganalisa gitu ya. Nah, selain daripada dua itu ada juga yang namanya prosesnya, proses mentalnya. Jadi bagaimana dari cara berpikir itu sampai akhirnya memunculkan perilaku tersebut. Nah, jadi ada 3 aspek itu kan. Nah, kalau kita mau melihat apakah dia sehat atau tidak, ya berarti dari ketiga ini semuanya tuh berjalan dengan baik. Perilakunya dia berfungsi dengan baik sebagai tergantung perannya dia apa dalam di dunia ini. Kalau dia bekerja, dia bisa bekerja dengan baik kah? Kalau dia sekolah dia bisa sekolah dengan baik kah? Dia di rumah bisa menjadi orang tua yang baik kah? Maksudnya bisa menjalani perannya. Kemudian interaksi dengan sosialnya bagaimana? Bisa nggak dia ngobrol sama orang lain? Orang lain ngerti nggak dia ngomong? Gitu. Dan juga well-being, emotional well-beingnya. Dia merasa damai nggak? Tenang nggak, atau uring-uringan nggak? Nah itu kalau semuanya well balance, dia sejahtera sih intinya. Itu yang kita capai kita berusaha capai titik sehat mental tuh di situ. Berarti sehat mental tadi perilakunya bagus, interaksinya ke orang juga bagus, dan dia merasa nyaman. Iya betul. Dengan itu ya. Jadi itulah mental. Jadi mentalnya bukan salmon ya. Gue begitu ngomongin mental, ingatnya salmon mental. Nggak tahu kenapa itu. Apalagi yang dikasih keju. Aduh. Kalorinya gede banget. Tapi jadi intinya sekarang itu penting ya berarti Mbak Desi. Dan kalau Mbak Desi lihat nih dari kacamata seorang Mbak Desi, meskipun Mbak Desi nggak pakai kacamata ya. Saya udah tahu. Saya bisa baca pikiran Mbak Desi. Jadi siapa yang tahu? Sorry. Jadi kenapa sih kok kondisi kayak sekarang ini bisa bikin mental seseorang terganggu? Sebenarnya gini, ada beberapa hal yang saya lihat ya. Kita kan dalam hidup itu dinamis ya, adanya perubahan dan kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu. Tapi tidak semua orang diberi kemampuan untuk bisa segera menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda-beda. Sebenarnya kalau dalam hidup misalnya nih kita dari SD mau ke waktu dari sebelum sekolah mau sekolah kan si anak menyesuaikan diri ya, nggak pernah ketemu teman-teman, sekarang harus ketemu guru. Pasti ada masanya tuh, masa penyesuaian ya kan. Itu kan kita lihat. Nah nanti udah menyesuaikan di SD, dia pindah ke SMP. Waduh teman-temannya kok kayak gini semua, penyesuaian lagi. SD ke SMP, SMA ke kuliah. Nah itu udah selesai kuliah ke pekerjaan, dari jomblo ke tidak jomblo, itu juga kan semua ada proses perubahan. Nah yang sekarang dialami ini adalah apa? Kita harus berubah dalam waktu cepat, segera. Sudden change. Sementara kan kalau yang dulu-dulu tuh kita dikasih kesempatan waktu lah. Kita tahu misalnya tahun depan mau nikah, ada waktu 1 tahun. Mesti ngapain, kalau sekarang tuh kan kayak enggak, pokoknya besok harus berubah. Kalau nggak berubah, nggak ngikutin zaman lah gitu ya. Itu nggak bisa. Bener. Karena kitanya sendiri akan sulit gitu ya. Nah pertama itu tidak semua orang punya kemampuan yang memadai memadai untuk bisa merubah secepat itu. Walaupun kita harus selalu bisa beradaptasi sih ya. Masalahnya di situ. Kedua, bukan masalah harus bebas enggaknya, tapi kan kita punya free will ya tentu ya. Nah, ketika free will itu akhirnya dibatasi nggak boleh ini, nggak boleh gitu. Jadi pilihan untuk yang tadi punya opsi untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang berbeda, alternatif yang tadinya kita pikir bisa, itu kan jadi nggak boleh. Nah, jadi kayak ya terus gimana? Gitu. Jadi kayak kehilangan opsi. Nah, kalau dulu saya bisa nyaraninnya ya kamu keluar, explore the world, karena itu adalah salah satu cara untuk kita menggali potensi diri. Nah sekarang
mau ngomong gitu juga keluar lewat mana gitu kan, virtual juga gitu. Ke teras aja ngeri ya. Itu dia. Iya, apalagi sampai mana-mana. Jadi membatasi opsi-opsi yang tadinya bisa kita pakai sebagai salah satu solusi. Iya, gitu. Tantangannya di situ sih. Jadi memang sebenarnya aku pernah dengar juga Mbak Des, ada yang disebut dengan culture shock. Ya. Itu apakah ini sebagai culture shock atau bukan? Iya, benar. Berarti culture shock. Ya, shock itu kan benar yang kayak kaget ya. Kaget sama kayak kita misalnya baru pindah ke luar negeri misalnya. Itu kan ya mau menyesuaikan, memang sih dikasih waktu menyesuaikan diri. Tapi kan karena langsung ditempatkan di tempat negara yang baru itu, ya kagetnya pasti ada. Iya. Karena memang segera gitu kan dampaknya. Lain kalau dia di persiapannya di Indonesia dulu, kamu mau ke Jepang misalnya, ya belajar bahasa Jepang dulu, belajar masak Jepang dulu, gini. Kesana mungkin lebih penyesuaiannya udah ada transisinya gitu. Ya. Tapi kalau ini kan ibaratnya ada perubahan budaya yang sudden change gitu, dan harus mau nggak mau, nggak ada pilihan gitu. Iya. Itu yang memang bagian. Jadi ingat ya, ngomongin culture shock, saya jadi ingat pas pertama kali gue pindah ke Indonesia. Dari Bekasi. Oke. Jadi kalau kita bicara apa namanya? Kalau tadi kan ada potensi seseorang itu bisa kena gangguan mental. Bisa. Gimana nih cara kita bisa tahu kita udah kena gangguan mental? Oke. Sebenarnya susah gampang, dalam artian gini. Kalau kita sendiri yang melihat, kita kan ada kecenderungan untuk pertama bias. Oke. Atau kedua ada denial. Oh, denial itu berarti apa ya? Berarti penolakan gitu ya. Atau bukan deny tapi menolak untuk melihat. Jadi misalnya yang sebenarnya kayak kalau fisik nggak enak kan, aduh kok agak lemes ya, nggak apa-apa. Itu kan ada suka kayak gitu ya. Iya. Gitu. Masuk angin doang gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Nah, kalau fisik mungkin lebih bisa dirasa ya, atau orang lain bisa megang badannya anget, nggak apa-apa. Tapi kan secara fisik ketahuan. Nah, kalau psikis lebih sulit ya. Artinya kalau mau bilang dia stres gitu kan, tapi dia bilang gue enggak. Orang lain mana tahu gitu kan. Orang lain nggak tahu. Jadi memang harus dari mengukur, harus diri sendiri yang bisa mengukur gitu. Nah, yang ada tadi apa pertanyaannya kok? Bagaimana kita bisa mengetahui? Oh ya, itu dia. Pas itu. Nah, itu mungkin tanda-tanda juga, Mbak. Bisa jadi. Enggak ada tanda-tanda kalau ini saya grogi ketemu dokter. Itu enggak, Mbak Desi menjawab dengan mencontohkan. Iya. Bahwa orang yang memiliki gangguan mental agak-agak disorientasi. Benar. langsung praktek loh. Luar biasa loh, Mas. Tapi jangan khawatir, nanti nggak apa-apa, gangguan mental juga nggak ada masalah. Ini mematahkan stigma, ya nggak apa-apa, jangan takut. Bukan masih diundang podcast. Oke, gimana Mbak? Iya, jadi harus bisa mengenali. Kan tadi saya bilang itu ya, perilaku, cara berpikir dan proses berpikirnya. Kenali perilakunya. Kalau misalnya nih bawaannya pengen tidur melulu, yang mestinya dia ngantor misalnya, walaupun dia WFH gitu ya, harusnya dia di depan komputer misalnya, tapi nggak, malas tidur melulu. Atau dia nggak mau olahraga sama sekali. Atau misalnya makannya berantakan, jadi makan mulu atau nggak makan sama sekali. Jadi kita bisa lihat dari perilakunya. Makan mulu juga bisa ya? Bisa. Bisa. Bro, tolong ya. Coba ya dilihat ya, kalau perut lingkar pinggangnya agak membesar, jangan-jangan gangguan mental. Bisa. Atau misalnya emosi, bawaannya mau marah, baper, mudah tersinggung, ya kan? Atau nggak sumbu pendek. Sumbu pendek gampang banget tersinggung. Iya, senggol bacok atau, lah ya. Atau nggak ada apa-apa, nangis. Bawaannya pengen nangis aja pokoknya. Itu juga ada. Atau berikutnya adalah cara berpikir. Bahwa kalau cara berpikir itu kita bisa lihat dia tuh negative thinking. Jadi kayaknya aduh ini dunia kiamat di besok nih gitu kan. Terus ada orang yang tuh orang pasti bawa penyakit tuh nggak bener tuh gitu misalnya. Jadi bawaannya curigaan, paranoid gitu dong. Ada ke arah sana. Nah, jadi itu kan semua bisa kita kelihatan. Nah, tinggal kalau diri sendiri tidak bisa melihat, orang lain biasanya bisa melihat. Berarti kadang juga mungkin perlu bantuan dari orang lain juga. Betul. Ya untuk mendeteksi ya. Iya, kalau diri sendiri nggak bisa lihat. Biasanya kalau udah sekian lama, akhirnya diri sendiri bisa lihat sih, kenapa ya kok gue bawaannya kayaknya gini. Gitu. Nah, makanya emang tetap bagaimanapun juga ngobrol lah sama teman supaya ada dari pihak luar yang juga bisa mengenali. Gitu. Jadi kalau misalnya ada sahabat sehat nih ya, ngelihat temennya kok kayaknya tidur melulu, terus bawaannya makan banyak gitu, banyak makan mulu kan, coba dilihat, jangan-jangan musim hujan. Karena musim hujan bikin mager. Bawaannya pengen bikin makan mulu, ya kan?
Tapi nggak cuma sekedar itu, artinya itu berbeda dari dia sebelumnya. Oh iya. Kalau dari dulu dia bawaannya makannya banyak mah ya Iya. biasa. Kalau tiap musim hujan gitu ya, Iya. tiap yang berber Desember gitu kan, nah kok makannya banyak tidur Udah mulu. biasa. Mungkin waktunya hibernasi memang. Iya. Oke. Nah, kalau kita bicara tadi kan ada apa namanya gangguan dari segi mental. Artinya tadi kan Mbak Desi bilang akan ada perubahan dari segi perilaku gitu kan. Pikiran juga pasti jadi berubah. Ada nggak sih efek kesehatan mental ini terhadap fisik? Karena kan sering juga kita lihat ya orang-orang yang kalau lagi stres asam lambungnya kumat, kalau orang bilang gitu kan. Asam lambungnya naik, bilang naiknya naik kemana, lantai 2 gitu, bagaimana kan nggak jelas. Nah jadi kita mesti aware nih, mau tahu nih ada nggak efek orang kena masalah mental yang bisa melibatkan gangguan fisik? Betul. Nah, yang pertama sangat mungkin terjadi adalah di dalam diri ya, dalam tubuh ya. Tapi kalau ini kaitannya dengan fisiologis mungkin Dokter Dika lebih paham karena kaitannya dengan hormon. Jadi apa yang ada di pikiran kita itu secara otomatis akan memicu hormon tertentu yang muncul. Gitu. Jadi pemikiran apa akan memunculkan hormon apa. Gitu karena itu fisiologis ya. Jadi bukan ranah saya, cuman seperti itu. Jadi kalau kita berpikirnya enak, senang, hormon apa yang muncul? Dan sebaliknya, ketika ada hormon tersebut pikiran senang yang muncul kan ada tuh ya yang 4 hormon itu ya. Betul. Nah seperti itu. Kemudian kalau kita bicara tadi saya bilang lagi perilaku, pikiran yang terdistorsi, yang terganggu itu akan berpengaruh pada tadi saya bilang cara berpikir dan cara kita mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan kita mau berperilaku seperti apa. Betul. Itu tadi kalau misalnya toh besok kayaknya bakal begini-begini juga, ngapain gue olahraga? Yang ada dia ngapain? Dia nggak olahraga. Ya kan? Jadi dia mengambil keputusan untuk ya udah gue mau olahraga aja. Nah itu kan perilaku yang tidak sehat. Tidak sehat, benar. Ya, tidak menunjang kesehatan. Nah itu pada akhirnya apa? Ya udah dia nggak sehat gitu kan. Nah itu akhirnya nanti ternyata memang badannya tidak terolah. Dia juga jangan-jangan besok juga pandemi gue makan aja yang gue suka-suka. Iya. Akhirnya dia mengambil keputusan yang tidak mendukung kesehatannya. Nah itu ya dibilang secara tidak langsung, tapi secara langsung juga sih. Karena kan mempengaruhi cara kita berpikir, mempengaruhi kita mau mengambil keputusan apa, yang pada akhirnya kita akan men-treat tubuh kita bagaimana. Seperti apa. Ya. Dan memang juga ada ya sahabat sehat yang memang beberapa penyakit yang dia directly langsung gitu. Contoh tadi yang saya sebut penyakit lambung. Penyakit lambung itu dia memang terbukti secara penelitian pun juga ya memang pada orang yang sedang tinggi kadar hormon stresnya, kortisolnya, itu bisa mengganggu fungsi lambung gitu. Bahkan juga ada Mbak, aku juga beberapa kali nemuin pasien yang memang dia itu mengalami nyeri pinggang. Ya jadi sakit pinggang gitu kan, encok kalau bahasa Rusianya ya. Nah itu kok nggak sembuh-sembuh gitu. Ternyata memang dia ini ada problem mental. Betul. Dan memang ada satu teori yang mengatakan bahwa banyak orang yang mengalami sakit pinggang ini setelah dilihat dia itu memiliki beban hidup katanya. Beban kerjaan atau dia rumah tangganya segala macam yang memang bisa berdampak pada sensasi nyeri pinggang gitu. Jadi ngaruh banget. Belum bicara ini ya, imunitas nih yang sekarang penting banget kan. Imunitas ini kan memang sangat bergantung sama kondisi ini kita juga, mental kita juga gitu. Jadi memang ditambah tadi ya perilaku gitu. Banyak orang yang bilang mikir tadi ngapain olahraga besok juga gini-gini lagi gitu kan. Atau ngapain makan ntar lapar lagi gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Kalau saya ngapain mandi besok juga kotor. Iya Bang, itu. Iya bener juga ya. Kita berubah. Iya. Itu pikiran ya. Oke lah, sekarang saya nggak akan mandi. Oke Mbak, kita udah tahu nih bahwa efeknya serem. Tadi gangguan mental bisa bikin sakit, bisa bikin penyakit fisik. Belum bicara perilaku terganggu yang akhirnya pasti akan ganggu hubungan kita sama orang lain kan gitu. Bukan nggak mungkin ya nih di masa kayak sekarang itu mungkin banyak yang putus gitu kan. Aduh sedih ya. Iya, gara-gara saling yang komunikasinya nggak berjalan lancar apa segala macam. Jadi memang efeknya banyak. Nah, untuk itu gimana kita bisa mencegah, Mbak Desi? Mencegah agar jangan sampai kita kena gangguan mental di saat-saat seperti ini. Nah, sebenarnya banyak juga yang melihat kondisi sekarang ini adalah ada hikmahnya, banyak hikmahnya dan it's a blessing. Yes, itu saya salah satu yang bisa bilang ini adalah blessing karena pada waktu tahun lalu ya di kita puasa tahun lalu itu puasa pertama kali di mana suami saya full
dari sahur sampai buka puasa bareng di rumah. Di rumah. Itu buat saya, wow, ini nggak pernah terjadi gitu kan, selama menikah gitu kan. Jadi benar-benar kayak, jadi aneh juga ya. Iya, kamu nggak keluar gitu. Oh, itu berasa bukan di sini lagi gitu kan. Jadi bukan di rumah lagi gitu. Maksudnya dia mesti siapin lagi nih cendol segala macam gitu. Tapi dipikir dari sahur itu full di rumah, kita bisa taraweh full 1 bulan satu keluarga. Itu kan it's a blessing gitu ya. Nah, ya mungkin nggak semuanya bisa melihat dari sisi seperti itu ya. Tapi saya selalu sarankan ke teman-teman, kita fokus apa yang ada, gitu loh. Jangan kalau dulu, memang kita harus punya perencanaan ya, setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 10 sampai 20 tahun ke depan, itu betul. Tapi dengan kondisi sekarang yang masa depan tuh lebih abu-abu gitu ya, lebih buram. Betul. Kita jangan maksa gitu loh. Sama aja kayak lagi nyetir terus dalam keadaan kabut. Kalau emang harus pelan ya pelan dulu aja, gitu kan. Jangan ngebut lagi gitu. Jadi apa yang ada di depan mata, fokus di situ. Jadi sekarang ini dikasih kesempatan untuk kita fokus pada apa yang ada. Pertama lingkungan terdekat, sebenarnya nomor pertamanya adalah ke diri sendiri. Gitu. Jadi mengenali diri sendiri. Kayak tadi kan saya bilang kita bisa tahu kita mental kita terjaga kesehatannya apa enggak. Kita bisa tahu kalau kita benar-benar memperhatikan diri sendiri. Am I okay? Gue nggak apa-apa nggak sih? Gue sehat-sehat aja nggak sih? Nyaman nggak sih? Ada yang nggak enak nggak sih? Nah, itu tuh harus benar-benar ditanyain ke diri sendiri. Nah, sekarang tuh saatnya itu, gitu. Sehingga pada saat kita melihat ada yang, iya gue sebenarnya nggak senang nih kayak gini, kayaknya gue bawaannya pengen marah. Nah, itu kita baru bisa melihat something wrong is with me. Gitu. There's something wrong with me. Kita baru bisa melihat. Nah, setelah kita tahu apa yang terjadi pada diri kita, baru selanjutnya kita bisa tahu kita harus ngapain. Ya kan, kalau kita nggak tahu apa yang terjadi pada diri kita nanti tidak tahu apa yang perlu kita lakukan. Nah, jadi pertama itu dulu acknowledge ya, kenali dulu diri sendiri. Setelah itu baru oke, saya nggak, apa nih yang saya rasain, nggak senang di rumah aja misalnya, pengen keluar gitu kan. Jadi keinginannya jelas, pengen keluar. Tapi situasinya gimana? Boleh nggak keluar? Kan kita lihat opsinya. Ya mungkin keluar sih, kalau keluar teras ya boleh aja gitu kan. Boleh. Mau ke rooftop ya silakan gitu kan. Main layangan gitu kan. Ya nggak boleh misalnya, nggak boleh dan sulit misalnya kalau keluar negeri, keluar pulau yang harus naik pesawat, berpergian jauh naik mobil misalnya. Tapi kan berarti tetap ada opsi. Ya udah deh, gue main ke danau sebelah aja, jalan kaki. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan apa yang tadinya saya butuhkan dengan opsi yang ada di depan mata tuh apa gitu. Jadi pertama kenali dulu diri sendiri, baru kemudian kita lihat opsi apa yang terpampang ya di sekeliling kita gitu. Tapi ada juga nih Mbak Desi, aku juga pernah dengar bahkan dari Mbak Desi juga gitu ya. Ada satu istilah yang gue senang nih denger ini. Itu live at the moment. Nah, tahu nggak live at the moment apa tuh? Atau live in the jungle. Live at the moment, hidup di saat ini gitu, momen ini gitu kan. Nah, itu juga mungkin Mbak Desi bisa jelasin lagi tuh. Pentingnya kita live at the moment. Betul. Ini konsep yang sekarang ini juga banyak digembar-gemborkan, mindfulness sebenarnya. Itu dia, mindfulness ya. Jadi kita benar-benar live in the moment tuh gimana caranya? Benar-benar present. Sekarang saya ada di zaman apa? Di tahun berapa? Kondisinya di luar lagi gimana? Itu termasuk benar-benar letterlah yang lagi hujan kah di luar? Lagi panas kah di luar? Lembab kah? Cerah kah? Itu benar-benar dilihat gitu. Oh, cerah nih di luar. Gitu. Saya gimana? Saya berada di udara yang cerah gini, senang apa enggak? Nah, itu kan kita bisa perhatikan. Enak sih kena panas, atau enggak misalnya sukaan hujan misalnya. Itu kalau kita lagi sibuk sehari-hari, mana pernah ngelakuin kayak gitu? Nggak kepikiran gitu, kan? Karena bukannya nggak mau, tapi emang nggak kepikiran aja. Nah, sekarang waktunya untuk melakukan itu. Gitu. Jadi panas, enak juga ya panas. Gue suka nih panas. Gitu. Atau nggak hujan? Enak ya hujan, ada bau-bau yang kalau air kena tanah gitu ya. Enak tuh baunya, gue suka ternyata. Iya, benar. Terus misalnya di rumah, banyak orang ini jadi apa kan? Jadi pelihara tanaman, jadi koki, sering banget tuh. Itu karena apa? Dia dipaksa untuk kamu diam, lihat yang ada dalam diri kamu dan lihat sekeliling kamu dan apa yang kamu bisa lakukan. Dan itu jadi kayak being present gitu. Being present itu ya. Being present. Jadi benar-benar, saya masak nih. Saya suka nggak sih masak?
gitu. Ternyata seru ya, atau bahkan sebaliknya emang gue nggak suka masak, itu akan lebih memperjelas, gitu. Jadi benar-benar dalam melakukan kegiatan itu kita kayak nanya ke diri sendiri, benar. Apa yang saya rasakan sih tentang kegiatan yang saya lakukan itu, tentang apa yang saya hadapi itu. Dan juga bisa ngebantu juga ya Mbak Desi, karena kan sekarang banyak nih orang itu ya cemas, itu karena mikirnya jauh ke depan. Duh, gue besok gimana, besok gue makan apa gitu kan, padahal belum tentu kejadian juga gitu kan. Makanya kenapa tadi tuh, gue seneng banget sama konsep mindfulness ya. Jadi gitu, mindfulness, jangan main perasaan orang. Jangan. Bahaya itu, bahaya. Oke. Nah, terus juga mungkin menarik juga untuk dibahas nih Mbak Desi, ngomongin tentang para bisa dibilang orang-orang yang baru sembuh nih ya, atau para penyintas begitu. Nah, itu gimana cara kita untuk bisa membuat mereka menjadi apa ya, bisa dibilang jangan sampai takut gitu kan untuk sakit lagi, atau juga mungkin stigma masyarakat banyak segala macam. Gimana Mbak caranya? Kalau ketika kita dalam hidup pasti akan menghadapi tantangan ya, tantangan ujian gitu, itu pasti dan harus, karena ini kan pembelajaran hidup yang sangat basic ya. Ketika kita lulus ujian, kita akan menjadi lebih pintar, gitu kan, untuk ketika kita dinyatakan lulus, berarti kita naik tingkat. Sama kan kalau ketika kita sakit itu ujiannya, gitu. Udah penyintas kan berarti udah lulus ujian, berarti udah selesai, udah lulus. Nah berarti dia udah naik tingkat. Nah orang kalau udah naik tingkat tuh kan ada yang dia pelajari, ya kan? Dia mempelajari kalau ini berupa penyakit gitu kan, bagaimana saya bisa sampai kena, ya kan? Itu dari mananya. Dan ketika saya sedang menjalani ujian itu, apa yang saya lakukan sehingga saya akhirnya bisa lulus, gitu kan? Betul. Nah itu kan pembelajaran juga, gitu. Ketika sudah lulus, itu kan pembuktian bahwa kamu punya kemampuan untuk bisa melewati ujian tersebut. Artinya kamu punya ijazah, udah punya ijazah, berarti udah punya ijazah, benar-benar. Nah, tapi ini yang seringkali orang luput itu tadi ya, awareness-nya kurang adalah sama yang ijazah tersebut tadi. Udah ada ijazah di depan mata, tapi ngerasa ini mah nggak ada apa-apanya. Enggak loh, ini kan ijazahmu. Penting loh. Walaupun nggak bisa dipakai buat ngelamar kerjaan ya. Nggak bisa. Nggak ada yang nyari soalnya. Gitu, karena belum tentu lu semua orang dapat ijazah ini. Ada yang lewat nggak dapat ijazah. Nggak dapat ijazah ya. Nah itu yang mengganggu banyak orang. Ketika sebenarnya dia punya kemampuan, tapi dirinya sendiri tidak bisa melihat. Nah jadi himbauannya adalah, hey, coba deh kamu lihat diri kamu sendiri, akui kemampuan yang kita miliki, gitu. Kalau udah penyintas kan artinya udah keren tuh orang udah lulus, berarti punya kemampuan itu. Tinggal belajar aja dulu tuh untuk menghadapi tantangan ini, apa sih yang harus saya lakukan. So in the future, tahu apa yang harus dihindari, tahu apa yang harus dipersiapkan. Nah, sebenarnya kalau itu dijalankan dengan yang baik ya, itu justru bisa kan boost up level of confidence. Karena saya tahu saya bisa, gitu. Dan untuk kemudiannya tantangan yang lebih tinggi lagi, dia juga punya kemampuan dan confidence ya untuk bisa menghadapinya. Tapi ada lagi tantangan yang lebih ultimate nih Mbak Desi, yaitu gibahan tetangga. Iya kan, karena memang kita lihat nih orang-orang tuh sekarang, aduh benar-benar namanya stigma tuh serem ya. Nah itu dan netizen juga sama. Netizen kadang jempol ini kurang akhlak, ya jadi main, aduh benar-benar deh. Nah itu kan berarti kalau tadi kan selama ini kita ngomong dari tadi kita udah ngobrol nih, banyaknya adalah masuk isi kepala kita sendiri gitu kan. Nah tapi kalau udah berbicara stigma itu kan dari luar. Orang ngomong apa, orang menyikapi kita gimana, itu gimana tuh Mbak cara kita bisa meng-counter stigma atau ya apapun itulah soal ya tadi gibah tetangga segala macam itu gimana? Betul. Nah memang ini kalau kita bicara tadi saya ngomong self esteem ya, itu sangat menentukan. Artinya kita punya ibaratnya nih kalau pohon itu kan kalau yang batangnya besar gitu kan kayak kokoh, mau ada digoyang angin mau ada banjir bandang apa nggak akan tumbang gitu. Jadi dia akan kokoh gitu ya. Tapi bayangin kalau dengan pohon yang pohon cabe gitu ya, pohon cabe, pohon toge gitu, pohon toge. Itu ditiup, juga belas gitu kan. Paham. Nah itu kayak gitu. Ya jadi memang harus dari dalam dirinya dulu, gitu ya. Dan ini kalau misalnya orang ya itu kan mungkin pemberian Tuhan ya, saya kan emang batangnya lemah. Enggak. Itu ada suatu hal yang bisa diasah sehingga akhirnya memiliki suatu self esteem yang kuat. Nah itu yang perlu diasah. Nah intinya ketika kita yakin gitu ya, kita punya keyakinan pendirian sendiri yang cukup kuat atau kokoh,
ya mau ada badai seperti apa di sekeliling kita bisa. Oke. Bukannya nggak diterima atau ditepis mentah-mentah, enggak, tapi kita ambil sebagai pembelajaran. Gitu. Jadi kita harus bisa juga, oh dia ngomong gitu, kenapa ya dia? Kenapa dia ngomong gitu ya? Saya kan bawaannya gitu ya, nanyaan mulu kenapa dia ngomong gitu ya? Apa yang membuat dia ngomong gitu? Apa mungkin saya ada kurangnya? Nah itu kan kita ambil jadi pelajaran juga. Oke, berarti saya harus lebih baik di sini. Gitu. Nah itu yang memang banyak orang yang lemah. Untuk situ. Akhirnya dia hal-hal negatif yang dia dapatkan dari keliling jadi telan bulat-bulat aja gitu kan, kayak tahu bulat. Oke. Gitu. Berarti dadakan dong ya. Iya. Artinya memang tadi seperti yang Mbak Desi bilang bahwa sebenarnya tadi kalau kita bilang gibah tetangga ya, omongan orang itu kan ibarat tadi angin badai dan banjir yang melewati kita, dan gimana caranya kita bisa punya tadi ya batang yang kokoh. Iya. Artinya kita mesti banyak mengkonsumsi pupuk ya. Tapi benar. Benar. Pupuknya apa tuh? Benar, pupuknya adalah informasi. Itu dia. Informasi, pendidikan gitu ya. Kita bekali diri dengan informasi yang valid, dan kredibel. Ya, jadi jangan segala WhatsApp grup tuh ditelan. Nah, itu yang pupuknya KW itu biasanya tuh ya. Jadi hoax gitu kan. KW itu kandang wedus, berarti pupuk kandang wedus. Tahu wedus kan? Wedus tahu kan, kambing ya. Tapi ada lagi Mbak Des, kalau menurutku pupuk itu tadi ya, selain informasi yang valid tapi juga mungkin teman ngobrol. Teman ngobrol, tapi temannya juga harus bisa memberikan input yang positif ya. Termasuk menurutku ya orang-orang seperti Mbak Desi ini, aku rasa orang-orang seperti Mbak Desi, psikolog klinis juga itu sekarang lagi punya peran tinggi banget loh menurutku. Betul. Karena banyak orang yang sedang stres, sedang depresi, cemas, dan mungkin sebenarnya perlu penanganan seorang psikolog gitu ya. Di era-era kayak sekarang ini banyak nambah nggak sih Mbak layanan psikolog? Ya, jadi gini, kalau saya pribadi sih dulu ya tidak terlalu memilih untuk online. Gitu. Karena saya merasa bahwa saya harus ketemu orang ya, saya bisa lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh dia gerak-geriknya seperti apa. Karena kan tadi saya bilang kita kan lihat perilaku ya. Dia pakai baju warna apa, dia pakai anting apa enggak, dia pakai jam kanan kiri itu saya lihat semuanya. Ya kalau pakai online kan cuman mukanya doang. Sekarang ada filter loh. Iya. Bisa pakai jenggot. Ada anjing-anjingnya. Saya nyoba pakai jenggot ya, gila lucu banget. Iya. Ya jadi nggak ini. Cuman karena kondisi seperti ini, jadi mau nggak mau kita harus bisa menjangkau yang jauh sekalipun. Akhirnya kita memang membekali diri ya dengan keterampilan kalau melakukan konseling secara online. Akhirnya gitu. Sekarang banyak nih karena online kan, jadi secara waktu bisa lebih banyak ya kita menyediakan waktu dan lebih luas jangkauannya. Gitu. Jadi saya ada yang di Arab, ada yang di waktu itu di Swiss juga. Itu kita lebih luas. Nah, memang akhirnya kita pun dari Ikatan Psikolog Klinis itu juga membekali psikolognya untuk melakukan konseling online tuh apa sih yang diperlukan, kelebihan kekurangannya apa sih, untuk menanggulangi kekurangannya tuh harus bagaimana sih. Itu juga memang dibekali. Gitu. Berarti tapi dari angka kunjungan pasien sendiri gitu naik nggak? Maksudnya kunjungan dalam segi online atau ini yang nggak harus tatap muka gitu. Nah, ada peningkatan nggak sih? Kalau saya sih melihat peningkatan dalam arti kata orang jadi lebih mudah ya. Kan karena lebih mudah jadi ya gampang aja. Gitu. Tapi gini, kalau dilihat tetap kan keterbatasan ya, ada ya. Konseling yang kayak misalnya lewat aplikasi kan ada juga tuh yang hanya via teks. Iya. Nah, itu chat gitu ya. Apakah itu dimasukkan dalam kategori konseling yang klinis atau ya hanya sekedar curhat nanya online doang gitu. Gitu. Iya, itu agak tipis tuh ya. Kalau misalnya untuk yang itunya aja, apps sekarang banyak, mental health apps tuh banyak yang isinya cuman nanya doang atau curhat. Itu banyak, memang lebih banyak ya. Tapi kalau untuk konseling yang lebih mendalam, kalau saya pribadi sih peningkatannya tidak signifikan. Karena apa? Tetaplah yang namanya tabu di Indonesia itu masih banyak orang ngerasa gini, kalau gue sampai ke psikolog atau bahkan ke psikiater berarti gue gila. Itu loh. Ini nih gitu. Padahal orang gila malah ngerasa nggak butuh ya. Iya benar. Jadi kalau lo nggak ngerasa butuh ke psikolog, berarti belum gila. Jadi bingung kan? Nggak gitu konsepnya, nggak gitu. Tapi ini bener ya, ini juga merupakan sebuah hal yang patut diperjuangkan ya. Patut diperjuangkan dan patut dikampanyakan menurutku Mbak Des. Karena jangan sampai orang jadi mendem,
orang jadi tidak mau menemui ahlinya karena takut di stigma, takut dianggap gila gitu. Dan ini hal yang salah ya sebenarnya. Jadi kayak lingkaran setan dalam arti kata itu tadi dia takut gitu kan, takut di stigma gitu kan. Sebenarnya saya bisa bilang bahwa nggak apa-apa sih kalau misalnya sekedar mau ngobrol, nggak harus sama psikolog, nggak apa-apa, bisa aja sama sahabat atau sama keluarga. Tapi memang yang kita khawatirkan adalah orang tersebut akan berespon yang tidak tepat, gitu. Karena kan keterampilannya beda, gitu ya. Nah, ketika dia memberikan masukan yang tidak tepat, ya kita khawatir dia akan kembali mengambil keputusan yang tidak tepat juga, gitu kan. Nah, tapi kalau dia jadi kita sarankan tetap yang ke psikolog atau ke psikiater gitu bahkan ya supaya mendapat penanganan yang tepat. Tapi lagi-lagi di Indonesia ketika itu tadi ya, dia ke psikolog loh, jadi dia agak miring tuh gitu. Atau enggak gini kalau yang pasangan, wah dia ke psikolog, kenapa tuh? Jangan-jangan suami selingkuh. Nah itu tuh udah kita belum apa-apa. Orang lain kalau ngomongin kemana-mana. Paham sih gitu. Makanya sebenarnya ya kalau di dunia psikologi yang paling ideal adalah orang lain itu nggak bisa tahu siapa yang datang ke kita. Itu paling ideal tuh gitu. Karena kalau dari kitanya memang ada etikanya nggak boleh ngomong confidential tuh iya. Tapi kalau yang seidealnya tuh sampai orang itu misalnya nih ke klinik gitu ya, itu misalnya parkir mobilnya tuh ke belakang dulu, terus parkirnya tuh kayak mau ke tempat duduk gitu. Enggak, aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak paham. Terus bahkan kayak misalnya administrasinya ya, orang yang datang sama orang yang keluar terus berbeda. Oh iya. Jadi supaya nggak ketemu, ya kan kalau ketemu, lu ke sekolah juga, ya kan jadi ngobrol di depan. Ya. Itu kalau yang seideal-idealnya tuh gitu. Jadi orang keluar masuk tuh harus dibedain. Ya tapi kan nggak semudah itu ya. Iya. Bener. Jadi sulit juga. Tapi Mbak kalau mau misalnya nih mau curhat sama Mbak Desi, bisa kemana sih Mbak? Saya kalau untuk di websitenya ada desiilsanti.com, itu bisa dilihat informasinya. Instagram juga boleh lo di follow ya, nama-nama follower ya. Kalau udah jadi follower Dr. Dika boleh dong. Iya, tapi benar, aku juga follow Mbak Desi kan. Benar, dan banyak banget yang namanya info-info psikolog. Dan aku juga banyak belajar dari Mbak Desi dari situ gitu kan. Mana lagi Mbak kalau mau? Iya, sementara ini sih saya memang masih via online ya. Jadi online-nya itu video conference ya, video conference. Itu sih pernah ada yang nanya kalau by text atau by phone, itu saya belum karena saya belum berkemampuan gitu ya. Jadi tapi ada teman-teman saya yang lain ada gitu. Terus kalau misalnya pertanyaan yang misalnya ada yang mau nanya via email atau bahkan ada suka nanya via DM, itu sulit karena biasanya saya kalau ada orang nanya saya harus nanya balik. Kamu umurnya berapa? Tinggal banyak pertanyaan saya gitu. Iya, mesti ngobrol. Emang enakan ngobrol langsung ya sebenarnya ya. Jadi kalau untuk konselingnya saya via video conference online. Untuk informasi bisa di Instagram desiilsanti ya @desiilsanti atau di website desiilsanti.com. Di situ lengkap. Oke, dan tadi ya paling nggak kalau bisa ketemu misalnya pakai Zoom gitu ya, pakai online meeting gitu kan. Tapi tolong jangan pakai filter ya. Karena tadi itu suka repot gitu kan. Iya, Mbak situ laki perempuan kok. Ada telinganya gini-gininya gitu kan. Ini orang mungkin udah bisa kebaca nih, ini orang bermasalah gitu kan. Tergantung. Iya benar. Nah, ini ada kepribadian baru tuh. Pemilihan filter menentukan kepribadiannya. Iya, jangan-jangan kalau saya lempar bola dia ngejar gitu. Oke deh Mbak Desi, ini sebenarnya obrolnya panjang banget sih kalau misalnya kita mau terusin, cuman mungkin waktu yang membatasi nih Mbak Desi ya. Aku mungkin bukan ini yang membatasi. Iya juga sih, lumayan nih tinggi banget nih. Bisa terbalik nggak di atas sampai atas? Saya pengen denger nih dari Mbak Desi mungkin pesan-pesan baik untuk masyarakat atau juga boleh kalau mau ngasih pesan juga buat tenaga medis yang sekarang lagi berjuang mati-matian nih. Karena juga biar gimana pun yang namanya burnout ini nggak cuma di masyarakat tapi juga pasti di tenaga medis. Ada nggak pesan-pesan yang mungkin pengen Mbak Desi sampaikan untuk menyemangati lah gitu? Enggak Mbak Desi? Oke, kita bicara soal kesehatan mental, itu bicara tentang bagaimana cara kita berpikir, gitu ya. Banyak orang yang merasa sulit untuk mengontrol pikirannya, tapi sebenarnya adalah kita itu punya kemampuan, diberi kemampuan untuk bisa mengontrol cara kita berpikir, tinggal kita mau atau tidak, gitu ya. Jadi kalau ditanya bisa nggak bisa, bisa. Apakah mudah atau sulit? Ya biasanya juga sulit memang, dan semua orang mengalami hal yang sama. Tapi intinya bisa. Gimana caranya menjadi mudah? Dilatih terus, gitu ya. Kenali diri sendiri. Ini saatnya yang tepat untuk menggali lebih dalam tentang diri sendiri, sehingga kita lebih pandai untuk bisa mengontrol diri sendiri, sehingga kita lebih tepat dalam menampilkan perilaku yang juga menunjang kesehatan kita, baik fisik maupun mental. Gitu dok. Mantap, tepuk tangan dulu buat Mbak Desi, luar biasa banget. Udah.
Mbak Desi, thank you very much. Sama-sama. Terima kasih juga. banyak, seru banget ngobrol sama Mbak Desi, banyak insight, banyak ilmu-ilmu baru, dan sekali lagi terima kasih udah bersedia hadir dan ngobrol sama sahabat sehat semua. Dan sahabat sehat, cukup sekian nih obrolan asik kita. Jangan lupa juga loh untuk di follow ya Instagramnya OneJack ya di onejack.indonesia, dan juga supaya bisa lihat-lihat lagi nih obrolan-obrolan kayak gini. Juga jangan lupa di subscribe, di komen, di share, di like ya YouTube-nya di OneJack TV. Kalau gitu kita pamit dulu ya, Mbak Desi ya. Sampai ketemu lagi. Ingat, stay healthy, stay safe. Bye semuanya. Bye.